tersebut. Nah, lalu pada PKM 2021 ini atau PKM angkatan kalian ini, kita lakukan konsepnya ini secara hybrid atau ada yang online, ada yang offline. Kenapa kita lakukan secara hybrid? Kenapa enggak 100% offline mungkin atau 100% online? Karena di sini kita mau cobalah untuk menerapkan terkait konsep hybrid tersebut. Lalu untuk PKM sendiri tidak bisa kita laksanakan secara 100% offline karena mengingat keadaan sekarang kita masih dalam masa-masa corona, jadi kita masih belum bisa untuk melaksanakan 100% secara offline. Nah, tapi meskipun kita menggunakan dua konsep, yaitu ada konsep online dan juga konsep offline, itu tidak mengurangi makna atau goals yang ingin dicapai oleh teman-teman panitia semuanya. Oke, mungkin bisa next. Nah, lalu untuk PKM online sendiri, mungkin di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah kapan sih kita akan melaksanakan PKM online ini. Jadi PKM online ini sendiri akan kita laksanakan pada tanggal 28 November 2021, itu di hari Minggu. Kita mulai jam 8.45 sampai selesai. Nah, selesainya kapan? Itu akan teman-teman ikuti aja di hari Minggu nanti, hari minggu depan ya berarti, terkait waktu selesainya kapan. Jadi di sini mungkin aku mewakili panitia yang lain, minta tolong ketersediaannya kepada teman-teman semua untuk meluangkan waktunya. Mungkin dari sekitar jam 8.45 ini sampai sekitar jam 4 sampai setengah 5 sore untuk diluangkan waktunya, karena pada hari itu kita akan melaksanakan PKM online dan itu merupakan puncak dari kaderisasi di mana teman-teman ini harus dan wajib untuk mengikuti acara PKM ini dari awal hingga akhir acara. Jadi teman-teman misalnya nanti ada yang punya berhalangan hadir ataupun seperti apa, itu silakan untuk dipersiapkan saja waktu teman-teman supaya bisa mengikuti acara PKM online ini dengan bisa mengikuti acara PKM online ini dari awal hingga akhir acara. Ya, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ada itu ada acara PKM online itu akan kita laksanakan seperti apa sih? Gitu. Nah, jadi untuk acara PKM online sendiri itu akan kita laksanakan selayaknya webinar. Mungkin di sini teman-teman selama 2 tahun corona ini sering banget mengikuti webinar, atau mungkin di sini pernah ada yang menjadi panitia webinar. Nah, jadi untuk pelaksanaan dari PKM online sendiri itu kurang lebih sama seperti webinar. Namun di sini yang ingin kita tekankan kepada teman-teman bahwa PKM online ini bukan cuma webinar biasa yang teman-teman ikuti, bisa ditinggalin, bisa disambi ini itu, bisa tanya-tanya ke teman hasilnya apa. Kami tidak harapkan seperti itu, tapi kami sangat mengharapkan kehadiran teman-teman dari awal sampai akhir dan sangat memperhatikan dari PKM online ini, karena di sini ada satu goals, ada satu output yang ingin kita capai untuk teman-teman semua, bukan goals yang menekankan kepada keuntungan panitia, bukan goals yang ditekankan untuk keuntungan angkatan-angkatan lainnya, tetapi ini adalah goals untuk diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi acara PKM online ini aku bisa menjamin bahwa jika kalian mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan benar-benar serius, itu nanti kalian itu bakal mendapatkan manfaat-manfaat yang bisa kalian rasakan ketika kalian mengikuti PKM online ini. Lalu untuk
Baik, selanjutnya untuk PKM online sendiri, mungkin di sini kita akan menyamaratakan terkait hal-hal yang akan disampaikannya dan juga hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan nantinya. Jadi apa sih yang membedakan PKM online dan PKM offline itu sendiri? Mungkin untuk PKM offline teman-teman udah sering mendengar mungkin teman-teman udah sering banget mendengar cerita-cerita dari kakak tingkat mungkin atau dari teman-teman kalian satu angkatan mengenai bagaimana sih PKM offline itu sendiri. Nah, tapi karena PKM online ini adalah tahun pertama kita menjalani PKM online di tahun ini, jadi untuk nanti PKM online itu seperti apa, akan aku spill sedikit di sini bahwa nanti di PKM online ini kalian akan, selain kalian mengikuti webinar, tentunya kalian juga akan mengerjakan beberapa tugas yang sudah kami persiapkan untuk kalian, dan aku bisa menjamin lagi bahwa tugas ini bahwa tugas ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya jika teman-teman memang mengerjakan tugas itu dengan benar-benar serius gitu, dengan mengerjakan tugas itu nggak H-1, nggak deadline, itu mungkin teman-teman bisa merasakan manfaat dari tugas itu. Tapi kalau misalnya teman-teman asal mengerjakan tugasnya dengan pikiran yang penting selesai, yang penting dikumpulkan, itu aku tidak bisa menjamin kalau kalian akan mendapatkan manfaat dari tugas serta PKM online itu sendiri. Jadi di sini aku mewakili panitia yang lain sangat meminta tolong kepada teman-teman pada pelaksanaan PKM online nanti itu benar-benar diperhatikan, benar-benar diikuti, tugasnya benar-benar dikerjakan dengan serius, maka apapun yang akan kita dapatkan di PKM online ini tuh, apa goals kita dari PKM online ini tuh akan teman-teman rasakan gitu semuanya. Jadi teman-teman semua itu nggak hanya mengikuti PKM online ini, jadi teman-teman itu nggak akan mengikuti PKM online ini dengan hanya membuang-buang waktu teman-teman atau mungkin membuang kuota teman-teman, tapi sebenarnya ada manfaat yang sangat bisa teman-teman rasakan ketika teman-teman tuh mengikuti itu dengan maksimal gitu, dengan serius mungkin. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya apa sih yang harus teman-teman persiapkan untuk PKM online? Mungkin bukan berupa benda, barang, atau mungkin makanan atau seperti hal-hal tersebut. Mungkin karena kita dilaksanakannya secara online dan teman-teman sudah dengar tadi untuk waktu pelaksanaannya itu kemungkinan dari pagi hingga sore hari. Jadi yang ingin kita sampaikan untuk teman-teman persiapkan pada pelaksanaan hari H acara nanti, yang pastinya adalah device teman-teman sendiri sebisa mungkin pakai laptop, atau kalau misalnya nggak ada device untuk laptop sendiri ya nggak apa-apa untuk pakai handphone, yang penting device-nya memadai dan bisa mendengar suara dari narasumber kita nanti dengan jelas gitu, dengan jernih. Selanjutnya, karena acara kita ini dilakukan dari pagi hingga sore dan itu menggunakan platform media Zoom, jadi pastinya di sini teman-teman itu akan menghabiskan banyak sekali kuota. Nah, jadi jadi teman-teman minta tolong untuk diperkirakan saja, dikira-kira aja, kira-kira kalau misalnya teman-teman itu join Zoom dari pagi hingga sore hari itu, berapa sih kuota yang akan dihabiskan oleh teman-teman semua, dan seberapa kuota yang harus teman-teman persiapkan, karena di sini bisa kita katakan kita tidak menerima izin apapun yang berkaitan dengan sinyal atau dengan kuota seperti itu, karena sudah kita wanti-wanti, sudah kita peringatkan dari sekarang bahwa teman-teman itu harus mempersiapkan hal tersebut supaya nanti di hari H nanti itu meminimalisir lah gangguan-gangguan atau mungkin tiba-tiba mati karena
kurang kuota atau mungkin sinyalnya kurang baik gitu. Nah itu mohon dipersiapkan, masih ada waktu seminggu untuk teman-teman mempersiapkan itu supaya nanti ketika pelaksanaan PKM online itu teman-teman bisa melaksanakannya secara maksimal. Oke, selanjutnya untuk pakaian. Apa sih pakaian yang harus teman-teman gunakan saat acara PKM online nanti? Di sini dari panitia sendiri kami mewajibkan teman-teman untuk menggunakan kemeja putih, lengan panjang, dan juga kerudung hitam bagi yang menggunakan kerudung. Jadi untuk teman-teman dipersiapkan juga untuk dress, untuk pakaiannya dari sekarang itu kemeja putih, lengan panjang, dan juga hijab berwarna hitam bagi yang menggunakan. Untuk celananya, sebenarnya celana itu nggak akan kelihatan di Zoom, tapi sebisa mungkin teman-teman menggunakan celana yang sopan dan juga rapih tentunya. Oke, mungkin itu yang harus teman-teman persiapkan untuk PKM online nanti. Aku harap bisa diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Oke, mungkin bisa next. Nah, selanjutnya adalah pembagian gugus PKM. Di sini tentunya teman-teman PKM itu tidak akan melaksanakan secara individual, tapi teman-teman pasti akan memiliki teman gugus juga. Oke, untuk mungkin bisa langsung aja ya, untuk teman gugus ini akan aku serahkan ke Mas Banu untuk terkait pembagian teman-teman gugusnya. Mungkin kepada Banu aku Oke, makasih Marsha. Mungkin cek dulu suaraku kedengaran nggak? Iya, kedengaran Banu. Oke. Mungkin aku perkenalan diri dulu. Di sini aku Banu Aji Nugroho dari angkatan 19. Di sini sebagai koordinator dari kakak asuh. Nah, untuk pembagian gugus sendiri dari PKM online sendiri itu kita akan membagi kalian menjadi 8 gugus, dan tiap gugusnya nanti ada 1 orang kakak asuh dan terdiri dari 10 sampai 9 orang dari teman-teman angkatan 20. Terus untuk pembagian gugusnya sendiri nanti bakal aku share juga filenya di grup WA, sama sekalian link untuk bergabung di grup masing-masing gugusnya bakal aku share juga di WA. Mungkin langsung aku bacain aja dulu dari pembagian masing-masing gugusnya. Dari gugus 1 itu ada dibimbing oleh Mas IBB Cesario, itu ada Aldo Obiasa, Daniel Tamanaro Saragi, Muhammad Farid Hasan, Ainal Hidayati, Aulia Putri Indah Krisanti, Dwi Novita Kumalasari, Kairunisa, Nurul Azizah, sama Suhestiawati. Kemudian untuk gugus 2 itu dibimbing oleh Kak Farah Dilameka, itu terdiri dari Alvin Hidayah, Faiz Alfi Maulana, Muhammad Hafiz Anwar, Ajeng Yuli Wardani, Aurelia Stefani, Etana Muflih, Laega Hanifah Nur Fajri, Revina Ristianti, sama Tarisya Devina Arifiani. Kemudian untuk yang Gus 3 itu dibimbing oleh Kak Bianca Nayaka yang terdiri dari Arga Bayu Saputra, Gerard Daniel Huster, Rizky Agung Yudhistira, Alfi Rohmah, Barok Tutakiah, Eunike, Maria Sarah Intan, Rina Widiastuti, sama Vina Aulia Mariska. Kemudian untuk yang gugus 4 itu dibimbing oleh Kak Adinda Putri, itu ada Asfalah Tata Pangarsa, Hafiz Syauki Afkar, Rohmi Vicky Andini, Andin Ratriana Putri, Brigita Mahargiani, Fajar Isnaini Wulandari, Mayang Ardina, Risma Dian Anggraini, dan Vina Aulia Mawengkang. Terus untuk yang gugus 5 itu dibimbing oleh Kak Norma Ambarsari, itu terdiri dari Bagas Setiawan, Hendri Saputra, Valentiano Jovan, Anissa Sabila, Cahyati Janatun, Farah Amalia, Mediana Aulia, Safira Alia, sama Wulan Kurnia. Terus untuk yang gugus 6 itu dibimbing oleh Kak Aliviano Muhammad, itu ada Bintang Oka, Jafar Umar,
Budi Samopurno, Anung Fauzia Zain, Citra Putri, Hanis Isyah, Meisa Ibnatul Haq, Safira Belani, sama Yolanda Puspa. Kemudian untuk yang gugus 7 itu ada dibimbing oleh Kak Kurnia Saputri, terdiri dari Dava Arlistio Rifki, Made Satria Dika Wirahadi, Tricandi Sihombing, Arbiana Putri, Della Oksa, Hanum Diah, Mita Hanifah, sama Siti Fatimatus Zahro. Kemudian yang terakhir itu ada dari gugus 8, itu dibimbing oleh Mbak Dila, yang terdiri dari Dava Helmi Saputra, Muhammad Dava Alifiansyah, Doyo Prihasto, Arfiani Nur Hafizah, Eni Noviana Dewi, Indira Putiasari, Mufidah Kurota Aini, dan Stefani Pritisinaga. Mungkin untuk pembagian gugusnya itu, dan diharapkan dari teman-teman kalau misal nanti udah aku share dari link tiap-tiap gugusnya, bisa langsung bergabung aja ke grup masing-masing gugus, biar nanti dihandle lagi sama kakak-kakak yang udah dipersiapkan sama panitia kayak gitu. Mungkin dari aku cukup itu aja sih yang terkait dari pengumuman gugus, waktu dan tempat. Aku kembaliin ke Marsha. Terima kasih. Baik, terima kasih Banu untuk pemaparan gugusnya. Mungkin bisa diperhatikan ya oleh teman-teman siapa aja nanti teman-teman yang akan menjadi tim gugusnya. Oke, mungkin bisa di next. Baik teman-teman, karena ini sebenarnya sudah menjadi akhir dari sosialisasi kita pada hari ini. Mungkin kepada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan ataupun tanggapan bisa dipersilakan. Oh ya, untuk pertanyaan bisa ditulis melalui chat Zoom ataupun langsung raise hand dan on mic. Baik, ada pertanyaan dari Aulia Putri terkait untuk daftar nama dan gugusnya itu akan di-share atau enggak. Iya, nanti itu akan di-share mungkin oleh perwakilan kakak asuh ya. Jadi nanti ditunggu aja, akan kita share segera di grup PKM online. Baik, mungkin oke, awal sama-sama. Mungkin dari yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Ini terkait tugas itu dikumpulkan di hari itu juga atau mungkin ada deadline-nya, dan kan kadang ada yang tugas itu diketik atau ditulis tangan, itu kan kadang perlu persiapan HVS atau apa gitu mungkin, Kak. Terima kasih. Oke, makasih untuk Suhestiawati atas pertanyaannya. Oke, untuk
untuk terkait tugas ya, nanti mungkin tugasnya akan kami share terkait ketentuannya seperti apa itu di sekitar hari H mungkin. Jadi nanti ketika hari H pelaksanaan itu tugasnya akan kami share ke grup masing-masing gugus. Lalu untuk tugas yang ditulis tangan itu ada satu tugas yang akan teman-teman tulis tangan itu akan di Oke, untuk satu tugas yang akan teman-teman tulis tangan, itu nanti akan dikumpulkan pada hari H, dan untuk jamnya itu jam 23.59. Untuk yang harus teman-teman persiapkan, teman-teman silakan mempersiapkan kertas folio bergaris ukuran F4, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin, untuk terkait tugas-tugas yang lainnya, itu deadline-nya tidak terlalu mepet. Jadi untuk waktu persiapan ya untuk hal-hal tersebut itu bisa dipersiapkan nanti ketika tugasnya sudah di-share oleh itu bisa dipersiapkan oleh teman-teman ketika tugasnya sudah di-share oleh masing-masing kakak asuh. Mungkin seperti itu. Mungkin kepada Sestiawati, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Untuk Nurul Aziza, apakah akan bertanya? Oke, mungkin kepada teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan PKM online nantinya? Kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan aja ya teman-teman, supaya nanti ketika pelaksanaan itu nggak bingung lagi kayak gitu. Mungkin kepada teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Baik teman-teman, mungkin kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, kami anggap teman-teman sudah paham semuanya, dan kita harap saat pelaksanaan hari H nanti itu nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jelaskan di sini, karena kami sudah membuka sesi tanya jawab dengan harapan teman-teman itu mengerti gitu. Kalau misalnya belum ada yang mengerti, masih ada yang belum mengerti,
itu bisa ditanyakan, tapi ini karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi kami anggap untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait kita sampaikan hari ini itu teman-teman sudah mengerti. Oke, bisa teman-teman pahami juga ya nantinya. Baik, mungkin Bagas kita next slide. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara untuk sosialisasi peserta hari ini, untuk teman-teman yang hadir hari ini, aku harapkan untuk bisa presenti. Untuk format presentinya sudah di-share di chat Zoom. Kalau misalnya teman-teman, ataupun bisa di-scan melalui layar yang ada di depan teman-teman. Ini mungkin bisa diperhatikan ya teman-teman untuk tidak membagikan link Zoom, tidak membagikan link presenti kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini. Jadi link dari presenti ini hanya dibagikan saat acara dimulai dan akan kami tutup ketika acaranya akan kami tutup untuk pengisiannya itu ketika acaranya sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang tidak hadir pada hari ini itu kami anggap tidak menghadiri acara sosialisasi peserta untuk PKM online pada hari ini. Oke, mungkin aku beri waktu untuk teman-teman untuk presenti dulu selama Oke, mungkin aku berikan waktu kepada teman-teman untuk presenti selama 5 menit sampai 16.55. Setelah itu form presentinya akan kami tutup ketika acaranya sudah selesai. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Mungkin silakan bisa presenti dari sekarang.
Baik, teman-teman mengingatkan lagi untuk presensi akan kita tutup 16.55. Jadi untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi. Di sana ada juga untuk kolom pertanyaan. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan untuk bertanya di form presensinya. Dan nanti setelah form presensi kita tutup, akan aku bahas sedikit terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di form presensinya. Terima kasih. Baik teman-teman, karena sudah jam 16.55, jadi untuk komprehensi hari ini bisa kita tutup ya. Mungkin, oke. Baik, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di form presensi tadi akan aku jelaskan sedikit beberapa pertanyaannya. Pertama itu, apakah ada buklet untuk penjelasan PKM online? Terkait buklet ini nanti kami menyediakan, tapi bukletnya itu hanya buklet tugas. Jadi untuk buklet ditulis, dinotulensikan oleh teman-teman kalian. Jadi nanti teman-teman semua mungkin yang hari ini juga tidak datang itu bisa membaca terkait PKM online ini, apa saja pembahasan-pembahasan pada sosialisasi kita hari ini itu di notulensi yang sudah dibuat oleh teman dari teman-teman semua. Oke, terkait pertanyaan selanjutnya itu ada yang bertanya, apakah acara PKM online besok membahas PKM yang diikuti atau berbeda? Mungkin ini aku jelaskan juga ya teman-teman. Mungkin di sini karena aku mengurus PKM program kreativitas mahasiswa juga, tapi yang PKM yang aku bahas pada hari ini itu tidak berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa. Tapi PKM kita pada hari ini itu PKM Pesona Keluarga Mahasiswa, yang mana itu adalah puncak dari kaderisasi teman-teman. Gitu. Jadi ini tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan program kreativitas mahasiswa. Jadi nanti untuk materinya sendiri itu tidak akan berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa. Melainkan untuk materi yang akan kita bawakan sendiri untuk Pesona Keluarga Mahasiswa ini adalah terkait dengan
kehidupan perkuliahan dan juga kehidupan setelah kuliah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak tugas yang harus diselesaikan pada hari H? Jadi untuk hari H itu tugasnya cuma satu yang harus teman-teman kumpulkan, dan itu dikumpulkan pada jam 23.59 waktu Indonesia Barat, tanggal 28 November 2021. Seperti itu. Jadi untuk tugas yang dikumpulkan pada hari H itu cuma satu tugas saja. Dan itu tugasnya kita jamin nggak akan terlalu sulit. Kenapa kita bikin deadline-nya sangat dekat dengan hari H pelaksanaan? Karena itu tugasnya nggak susah gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya terkait apakah pelaksanaan PKM ini bisa digeser ke hari Sabtu atau tidak, itu mohon maaf dari kami selaku panitia itu udah nggak bisa menggeser hari lagi teman-teman, karena harinya udah sudah fix hari Minggu tanggal 28 November 2021. Maka jika teman-teman ada yang memiliki kegiatan ataupun ada yang suatu acara pada tanggal yang telah ditetapkan, dimohon untuk meluangkan waktunya. Baik, mungkin itu pertanyaan yang sudah teman-teman isi. Dan ditutupnya pertanyaan terakhir yang udah aku bacakan tadi, maka acara si PK hari ini, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi PKM online. Mungkin aku minta tolong untuk teman-teman bisa on cam dulu untuk kita dokumentasi kegiatan pada hari ini. Diingatkan sekali lagi teman-teman, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi, maka teman-teman yang belum on cam dipersilakan untuk on
Oke, teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang sekarang udah on cam, bisa kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Oke, mungkin aku hitung. 1, 2, 3. 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2. Baik teman-teman, karena kita sudah selesai pada sesi dokumentasi hari ini, maka untuk acara kita pada hari ini, acara sosialisasi kita pada hari ini, bisa aku cukupkan sekian. Sekali lagi, untuk waktu dan tempat, aku kembalikan ke Mbak Nur Farida Juliana. Oke, terima kasih teman-teman acara sudah memaparkan atas sosialisasi untuk teman-teman angkatan 2020 akan diadakannya PKM online. Aku harap, aku pesan kepada teman-teman angkatan 2020 untuk mengikuti semua rangkaian acara PKM online besok dari awal hingga akhir, dan juga ngerjainlah tugas-tugas yang udah kita bikin, dan jangan lupa besok juga ada aturan-aturan, jangan lupa untuk diikuti juga. Tetap semangat teman-teman semuanya. Aku cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi yang notulensi jangan lupa di-share di grup juga ya. Terima kasih. Baik, Mbak.